Halo sobat anime, gas lagi Magic Emperor hari Sabtu. Langsung aja kita gaskan lagi. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Zaufan membawa akar bodi kepada gerbang kaisar untuk dapat ditukarkan dengan anggota keluarga Luo yang telah ditahan. Di sini Zaufan, ia pun memberikan sebuah peringatan keras kepada gerbang kaisar untuk tidak bermain-main dengan dirinya jika tidak mau dibantai di dalam kota naga ibu kota gerbang kaisar. Setelah mendapatkan akar bodi di sini gerbang kaisar, mereka pun berencana untuk dapat membangkitkan 8 Vena naga untuk dapat mulai menjalankan rencana besar mereka, yaitu untuk dapat menaklukkan seluruh dataran. Namun ya, rencana besar gerbang kaisar telah diketahui oleh Zaufan melalui baby blood yang telah ia tinggalkan. Sedangkan di sisi lain, terjadilah ledakan besar di dalam hutan Beast King, di mana ledakan besar itu berasal dari seekor monster tingkat 4 yang berlari kabur sekuat tenaga untuk kabur dari kejaran Gusanto. Hei, berhentilah kau sekarang atau kau akan kena akibatnya. Namun ya, melihat monster itu masih mencoba untuk kabur membuat Gusanto kesal. Aku bilang berhenti. Ya, Gusanto ia pun menghajarnya dengan tinju miliknya. Cih, kau itu benar-benar tidak kenal menyerah rupanya. Sudah aku bilang berhenti, tapi kau ya masih ingin kabur juga. Dasar hewan bodoh. Aku jadi harus membunuhmu kan? Ujar Gusanto menghajar monster tingkat 4 dengan mudahnya. Setelah membunuh monster itu, di sini Gusanto ia pun menangkapnya dan mencabutnya. Ya, Gusanto mencabut kedua sayap milik monster tingkat 4 itu. Hei, termasuk yang ini, seharusnya ini adalah sayap monster tingkat 4 yang ke-80. Ya, dan sekarang, ayah kira-kira ia sedang ngapain ya? Ujar dari Gusanto. Sedangkan di sisi lain, saat ini masih di hutan Beast King juga terdapat monster tingkat 5 yang berjejer. Mereka bertiga berjejer dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka, di mana mereka juga harus berhadapan dengan Zaufan, sang iblis kampret yang berujar, kalian bertiga, balikkan badan kalian sekarang dan tenang saja. Aku akan melakukannya dengan halus. Ya, ini selangkah lebih dekat lagi menuju tujuanku, ujar dari Zaufan setelah ia mencabut sayap dari ketiga monster malang itu. Dan tak lama setelahnya, kini Gusanto ia pun datang terbang ke arah Zaufan. Ayah, aku telah mendapatkan 80 pasang sayap. Lantas bagaimana dengan dirimu? Tanya Gusanto. Ya, kira-kira ya segitu juga lah. Ada sekitar 235 pasang sayap, ujar dari Zaufan yang membuat Gusanto kesal. Hei, apa maksudmu? Apa kau sebut itu sama ayah? Ayah, kau jahat sekali. Aku harus mengejar para spiritual beast itu, sedangkan kau hanya menggunakan teknik api birumu itu untuk membuat mereka terdiam. Lantas dengan begitu bagaimana bisa aku menang dari dirimu? Ujar Gusanto yang kesal setelah ia kalah dalam taruhannya dengan Zaufan. Hei, Sanzi kecil, bagaimana kalau begini nih? Aku masih perlu mendapatkan 1000 pasang sayap lagi. Tapi ya, kalau kau bisa mendapatkan 300 pasang sebelum aku mendapatkan sayap ke 1000-ku, aku akui kalau kau akan menang. Bagaimana, Sanzi kecil? Hei, benarkah? Baiklah, kalau begitu ya aku setuju. Aku akan pergi sekarang, ujar dari Gusanto. Tapi ya, sebelum pergi, di sini Gusanto ia juga penasaran dengan Zaufan dan itu membuatnya bertanya. Iya, ngomong-ngomong, kenapa kau memerlukan semua sayap-sayap ini? Apakah kau bosan dengan sayapmu yang sekarang dan ingin mengganti sayap setiap harinya? Tanya Gusanto dengan polosnya. Mendapatkan pertanyaan itu membuat Zaufan ia berujar. Untuk sayap-sayap ini, ya, itu sebuah rahasia. Ya, sekarang pergilah. Kau akan tahu nanti sore, sambut dari Zaufan yang membuat kini Gusanto bersiap untuk kembali berburu sayap-sayap monster itu.
Namun tiba-tiba saja sebelum Gusantong pergi, mereka merasakan angin kencang berhembus ke arah mereka. Dan ternyata angin besar itu berasal dari ekor spiritual beast tingkat 9, yaitu gagak berkepala 3. Dan itu membuat Zaufan yang melihatnya, ia berujar, apa yang dilakukannya di sini? Ini seharusnya adalah wilayah spiritual beast tingkat 6. Bagaimana bisa beast tingkat 9 ada di tempat ini? Pikir dari Zaufan. Sedangkan untuk Gusantong melihat monster tingkat 9 ada di hadapannya. Dengan polosnya ia bertanya, ayah, apakah kita bisa menggunakan sayapnya? Bagaimana kalau kita ambil aja sayap dari monster itu? Hei, Sanzi kecil, tenanglah. Spiritual beast tingkat 9 itu itu sudah lebih dari cukup untuk mengamuk di alam dewa. Dan kau tahu, walaupun kita berdua melawannya bersama-sama, kurasa tetap saja kita berdua tidak dapat melawannya, nak. Ujar dari Zaufan. Sedangkan di dalam hati, aku tidak pernah mengira kalau di dunia fana ini ada monster tingkat 9. Sial. Ini akan membuat rencanaku berantakan, ujar dan Zaufan di dalam hati. Namun untuk Gusantong yang tahu kalau Zaufan memiliki api biru pengendali para monster, membuatnya berujar, ayah, apa api biru milikmu itu tidak dapat menipunya? Mendengar hal itu membuat Zaufan pun baru sadar. Ya, itu benar. Kenapa aku lupa tentang hal itu? Maka dari itu, di sini Zaufan pun melepaskan api biru miliknya. Namun untuk monster beast tingkat 9 itu, ia pun ternotis, yang membuat monster itu pun langsung menyadari keberadaan Zaufan dan juga Gusantong. Di mana monster itu ia juga berujar, kau, jadi di sini kau rupanya. Dan jelas melihat seekor monster tingkat 9 dapat berbicara, membuat Zaufan benar-benar sangat-sangat shock. Di mana Zaufan juga berujar, apa? Gila, dia juga memiliki api biru dan dia punya 3. Zaufan benar-benar shock ketika ia melihat monster beast tingkat 9 itu. Ternyata di sini monster itu memiliki api biru yang sama dengan apa yang ia miliki. Sial. Di hadapan makhluk ini, jelas, aku hanyalah seekor serangga bagi dirinya. Pikir dari Zaufan. Di sini Zaufan pun sungguh sangat syok ketika ia menyadari monster itu berbicara. Mana monster itu ia juga berujar, jadi apakah kau selama ini yang mengincar para monster-monster yang memiliki sayap itu? Tanya monster itu. Dan jelas hal itu pun membuat Zaufan berpikir keras. Spiritual beast tingkat 9, mereka memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Maka dari itu mereka dapat berbicara dan jelas ini sepertinya akan sangat sulit. Aku tahu pola pikirnya tidaklah sama dengan spiritual beast biasa. Dan jelas ini akan sangat sulit untuk dapat menipu dirinya, pikir dari Zaufan. Sedangkan untuk Gusantong, si bocah kampret ia malah dengan entengnya ia berujar, seperti apa yang kau katakan itu adalah Kamilah yang berburu para monster-monster itu. Memangnya kenapa? Ujar Gusantong dengan santainya. Dan jelas mendengar Gusantong berbicara seenak jidat di hadapan monster tingkat 9 membuat Zaufan panik. Tidak, jangan dengarkan omongan bocah ini. Kami tidak mengincar siapa-siapa kok, ujar Zaufan dengan paniknya sembari menutupi mulut Gusantong dengan cepat. Sedangkan untuk monster itu, dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Zaufan dan itu membuatnya berujar, tidak, kalian pasti kalianlah orangnya. Sekarang ikut aku, masterku ingin menemui kalian, ujar monster itu yang membuat Zaufan shock. Apa? Monster spiritual tingkat 9 memiliki seorang master? Gila. Eksistensi macam apa itu yang dapat memiliki seekor monster tingkat 9? Ini jelas luar biasa, ujar Zaufan di dalam hati sembari tersenyum. Sedangkan untuk Gusantong, apa-apaan ini? Kau pikir tuan muda ini akan mau menemuinya hanya karena kau bilang begitu, Memangnya kami ini apa? Ujar Gusantong dengan kerasnya. Namun mendengar apa yang dikatakan oleh Gusantong membuat burung gagak itu berujar, maafkan aku tuan muda. Seperti yang telah diperintahkan oleh masterku,
Aku harus membawa kalian berdua. Walaupun ya aku harus menggunakan kekerasan sekalipun. Monster ini ia juga berujar, ya kalian melihat kan api biru yang ada di kepalaku? Itu adalah pemberian dari masterku agar aku dapat berbicara dengan dirimu. Jadi ya tolong jangan memaksaku untuk menyakiti kalian. Tidak, hei, aku ingin melihat kau mencobanya. Aku dari dulu hanya percaya dengan tinjuku ini aja. Selama ini belum pernah ada yang dapat mengalahkan tinju tuan muda ini. Jadi ya aku tidak takut dengan dirimu. Maju kau sini, burung gagak. Di sini Zaufan ia pun langsung mengulurkan tangannya ke arah Gusantong sembari berujar, baiklah, kami akan menemui mastermu. Silakan tuntun kami, ujar Zaufan yang membuat kini Gagak itu berujar, ya ini akan sedikit lebih jauh dari tempat ini. Jadi ya tolong naiklah ke punggungku. Aku akan membawa kalian. Dan begitu Zaufan dan juga Gusantong menaiki punggung Gagak monster tingkat 9 itu, di sini langsung melesat. Monster Gagak itu ia pun melesat ke udara. Namun ya untuk Gusantong ia pun tidak senang dengan sikap yang diambil oleh Zaufan. Ayah, bukankah ini sama aja kalau kita mengaku kalah? Ini akan membuat reputasiku menjadi jelek, ayah. Tidak Sanzi kecil. Bagaimana bisa ini dapat dikatakan kekalahan? Saat ini ya pihak lawan mengundang kita untuk menemuinya. Walaupun secara paksa, tapi ya dia mengundang kita dengan hormat. Maka dari itu jelas kita harus pergi walaupun ya kita tidak mau. Namun ya memang benar kalau kekuatan kita ini jauh lebih lemah daripada orang yang mengundang kita itu. Dengan begitu ya jelas itu akan menunjukkan perbedaan kekuatan kita. Daripada kita harus membuat diri kita malu. Karena memang mengambil langkah mundur itu lebih baik daripada merasakan rasa malu. Lagi pula ya ayahmu ini juga penasaran siapa master mana yang mengundang kita. Dan aku juga memiliki pertanyaan yang perlu dijawab oleh orang itu, ujar Zaufan kepada Gusantong yang saat ini kesal ketika ia harus takluk. Sedangkan untuk monster Gagak ia berujar, pegangan dengan erat karena di sini tiba-tiba saja Gagak itu ia pun melewati sebuah ruang waktu yang membuat pergerakan Gagak itu luar biasa cepat, melesat dengan kecepatan yang sungguh sangat luar biasa. Apa dia memiliki skill teleportasi sama seperti mata surgawi milikmu, ayah? Tanya dari Gusantong. Iya, teleportasinya ini berjarak ribuan kilometer, yang bahkan sejarak antara bulan dan juga angkasa. Di sini Zaufan ia juga berujar, Sanzi kecil, ada sebuah cerita terkenal di alam dewa yang menjelaskan tentang 5 binatang suci yang sungguh sangat luar biasa, yaitu kekuatan luar biasa dari Floating Kunpeng, yang artinya monster ini dapat berpindah tempat sejauh 14 km hanya dalam satu kepakan sayap. Dan aku yakin monster Gagak berkepala 3 ini dia adalah salah satu binatang yang memiliki garis keturunan dari Floating Kunpeng itu. Memang dia tidak sehebat mereka, tapi ya ia tetap saja dapat melewati ratusan bahkan ribuan kilometer hanya dalam satu hentakan sayap. Dan ini bukanlah teknik teleportasi, ini hanyalah sebuah kecepatan semata. Mendengar hal itu membuat Gusantong ia pun kagum dengan kemampuan burung itu, dan itu membuatnya berujar, kau ternyata keren juga ya monster burung, ujar Gusantong. Iya, kalian terlalu baik. Ini hanyalah trik biasa. Ini tidak ada bagus-bagusnya dibandingkan dengan dirimu tuan muda, sambut monster Gagak itu menyambut kata-kata dari Gusantong. Dan kini mereka pun terbang menuju sebuah gunung. Gunung yang ada di tengah-tengah hutan belantara, bukanlah gunung kembar. Waduh, maaf. Dan ketika mereka sudah dekat di sini, mereka pun turun dan mendarat tepat di depan mulut gua, di mana monster burung itu ia juga berujar, saat ini master sedang menunggu kalian di dalam sana. Silakanlah masuk. Setelahnya monster burung itu ia pun pergi begitu aja, meninggalkan Gusantong dan juga Zaufan. Dan karena telah tiba di tempat seorang master yang sungguh sangat kuat, di sini Zaufan dan juga Gusantong mereka berdua pun memasuki gua itu, yang memang di dalamnya telah ditunggu oleh seorang master yang sedang duduk di sebuah singgasana. Di mana ketika ia melihat ke arah Zaufan, master tua itu ia berujar, bocah, kita bertemu lagi. Ujar sosok master kuat itu dengan aura yang sungguh luar biasa mengerikan. Ya, ternyata itu
kekal sambut dari Zaufan dengan keringat dingin yang menetes di wajahnya. Sedangkan di sisi lain, di ibu kota naga, ibu kota gerbang kaisar, di sini terdapat 9 susunan naga tepat di dalam suatu pintu arai di mana Tuan Lenguchan ia berujar, kalau semua para tetua telah berkumpul, tidak akan terjadi apa-apa saat arai ini dibuka. Tidak. Jika para kampret-kampret tua itu tahu kita memiliki akar bodi dan berlatih tubuh berlian 9 naga, jelas mereka akan mengatakan kalau kepentingan keluarga lebih penting dan kita harus mencari kandidat untuk hal ini. Dan mereka pasti akan menyuruh Wang Fu Feng Lila yang berlatih teknik berlian 9 naga itu. Dan jelas itu akan mengancam posisiku. Dan karena aku telah bergerak di belakang mereka akan terlambat untuk menyadari tentang apa yang telah aku lakukan. Dan mereka tidak lagi memiliki pilihan lain selain mematuhiku. Dan pada akhirnya akulah pimpinan terkuat dari gerbang kaisar ini. Ujar patriark gerbang kaisar yang ingin menjadi seorang master kuat yang pernah ada untuk dapat menaklukkan seluruh dataran. Sedangkan untuk Tuan Lenguchan yang mendengarkan ambisi gila itu membuatnya berujar, Tuan, tapi jika kita memulainya, tidak ada tapi-tapian. Tuan Leng, ayo kita mulai. Ujar patriark gerbang kaisar Huang Fu Tianyuan yang membuat Tuan Lenguchan ia pun tidak lagi memiliki pilihan lain selain mengikuti permintaan patriark. Maka dari itu, kini Tuan Lenguchan ia pun akan membuka susunan formasi arai yang selama ini mengurung 8 vena naga milik keluarga kekaisaran. Ya, 8 vena naga adalah harta karun milik keluarga kekaisaran yang selama ini dijaga oleh gerbang kaisar dan kini akan diambil alih oleh gerbang kaisar untuk kepentingan patriark mereka sendiri. Karena memang di sini patriark ia ingin menjadi seorang kaisar mutlak yang akan menguasai seluruh dataran. Dan terbukanya gerbang formasi arai ini, pengunci vena naga, membuat Tuan Lenguchan ia pun sedikit khawatir. Iya, segel telah terbuka, 8 vena naga akan mulai mengamuk. Dan saat ini kita tidak memiliki para tetua yang dapat membantu untuk menahan pergerakan 8 vena naga ini. Jelas ini sungguh sangat berbahaya. Jikalau 8 vena naga itu merusak segelnya, jelas ini akan membuat kita terlibat di dalam sebuah masalah besar. Ujar Tuan Lenguchan. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini dan sampai jumpa untuk minggu depan hari Jumat untuk Magic Emperor. Tapi ya sebelum berpisah, Bang Jack mau ngasih tahu nih kalau tipu daya wanita itu ya sungguh berbahaya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you.